please banget cewek-cewek di luar sana, kalian ikutinlah pemikiran Ayu Ting Ting ini. Maksudnya kayak kalau misalnya udah secinta apapun lo sama pasangan lu, tapi kalau misalnya lawannya itu adalah miras dan juga judol gitu ya, udah tinggalin aja say gitu ya, karena itu akan menyusahkan lu di masa depan. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani kembali buka suara perihal kandasnya hubungan Ayu Ting Ting dengan Muhammad Fardana. Hal ini disampaikan Nikita Mirzani saat melakukan live di TikTok. Dalam live tersebut, Nikita Mirzani membongkar alasan mengapa Ayu Ting Ting memutuskan hubungan dengan Muhammad Fardana secara sebelah pihak. Menariknya, Nikita Mirzani mengungkap penyebab Ayu Ting Ting batal menikah dengan menyanyikan lagu berjudul Miras Santika milik Rhoma Irama. Pernyataan Nikita Mirzani ini sontak saja viral. Beragam respon dilontarkan netizen yang berbakti saat pernyataan Nikita Mirzani saat sedang live. Sebagai informasi, setelah melangsungkan lamaran pada pertengahan bulan Februari, Ayu Ting Ting memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan dengan Muhammad Fardana pada 22 Juni 2024 lalu. Saat mengumumkan putus dengan Muhammad Fardana, Ayu Ting Ting tidak mengungkapkan secara detail alasannya. Ia hanya menjelaskan bila ia dan Muhammad Fardana memiliki perbedaan prinsip. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhirnya terkuak guys, penyebab gagalnya pernikahan Ayu Ting Ting dan calon suaminya itu karena judi online dan minuman keras. Apa itu benar guys? Let's go, kita bahas. Setelah Ayu Ting Ting gagal bertunangan dan ternyata faktanya semua barang-barang seserahannya itu diminta sama lakinya guys ya, karena mungkin pihak Ayu Ting Tingnya ya yang menggagalkan pernikahan mereka gitu. Tapi makin kesini makin terkuak oleh omongan Nikita Mirzani. Yang pertama adalah dia bilang bukan Ayu Ting Ting yang salah tapi dari pihak sananya. Yang kedua diperkuat lagi dengan adanya live Nikita Mirzani dengan sahabatnya, kalau nggak salah namanya sahabatnya itu Mail ya. Dia mengatakan bahwa penyebab kegagalan pernikahan Ayu Ting Ting itu karena minuman keras, miras, dan judol. Duh, cowok-cowok zaman sekarang kenapa sih pada demen banget judol? Judol itu memiskinkan guys. Lagi-lagi Erin Savok sama komen-komen netizen Konoha ini yang bermacam-macam rupanya. Dia bilang kayak gini, ya seharusnya dia terimalah masa lalu lakinya, namanya juga manusia punya masa lalu, dia juga punya masa lalu kan, punya anak. Kalau misalkan emang wataknya jelek, apalagi judi online, demen minuman keras, itu tuh bukan masa lalu, itu emang tabiat. Yang ketiga diperkuat sama salah satu tweet cewek di Twitter. Jadi dia nge-spill gitu, si mantannya Ayu Ting Ting ini pernah berhubungan sama entah temennya atau orang yang dia kenal, dan diceritakan red flag kan si calonnya Ayu Ting Ting ini guys, dan ternyata diiyakan oleh artis kita yaitu Kiki Saputri, which is dia sahabatnya Ayu Ting Ting, dan udah pasti dia tahu kronologi sesungguhnya. Makanya ya cewek-cewek jangan sepelekan kata-kata dari sahabat kalian atau dari keluarga kalian yang kayak gini. Lancar-lancar ya sampai hari H ya, karena sebegitu banyaknya ujian guys menuju pernikahan, tapi kalian harus bisa membedakan mana ujian dan mana peringatan dari Tuhan. Biasanya kalau ujian tuh kayak finansial, keraguan, mantan tiba-tiba datang. Tapi kalau misalkan kayak perselingkuhan, terus tabiat jeleknya kelihatan, main judong, miras, segala macam, itu namanya pertanda dikasih tahu, ini laki kagak bener buat lu, daripada lu nanti menderita seumur hidup lu ditinggalin sekarang. Tapi sumpah ya, pertama kali gue baca berita Ayu Ting Ting gagal menikah lagi untuk kedua kalinya, gue kagak ada kepikiran itu tuh doa istri muda udah menembus langit ketujuh bla bla, kagak ada. Karena mungkin gue sesama cewek yang emang belum menikah dan bertemu sama jodoh gua, jodoh yang terbaik untuk gua gitu kan. Jadi kayak kasihan aja gitu. Ampun, diuji lagi. Tapi emang begitu ya, resiko punya pasangan public figure atau artis-artis gitu. Dapet aja jelek-jeleknya gitu. Netizen pasti ada nih kan yang kayak ngadu-ngadu atau spil kelakuannya. Begitu ya. Dibongkar Nikita Mirzani, Ayu Ting Ting diduga putus sama cowoknya gara-gara miras dan juga judol. Itu baru perkataan Nikita Mirzani gitu kan, belum ada pernyataan dari Ayu Ting Ting ataupun cowok yang disebutkan. Cuma di sini gue pengen ngebahas gitu ya, kayak please banget cewek-cewek di luar sana, kalian ikutinlah pemikiran Ayu Ting Ting ini. Maksudnya kayak kalau misalnya udah secinta apapun lo sama pasangan lu, tapi kalau misalnya lawannya itu adalah miras dan juga judol gitu ya,
udah tinggalin aja say gitu ya, karena itu akan menyusahkan lu di masa depan. Percaya sama gue, bertahan dengan cowok yang kayak gitu itu tuh nggak ada masa depan buat lu. Adanya lu yang rugi dan juga anak lu yang jadi korbannya kalau lu punya anak sama dia. Secinta-cintanya lu gitu ya terhadap pasangan lu, kalau misalnya dia udah begitu, udah logika nomor 1 gitu ya. Jangan lu kasih kesempatan lagi, karena orang yang begitu tidak akan berubah. By the way, gue penasaran deh, menurut kalian apa yang diomongin sama Nikita Mirzani tuh bener apa enggak sih gitu ya? Ya udah, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul. Ya guys, isu-isu tentang mengapa mereka cerai itu sudah dijelaskan oleh Nick Mir. Terus apa penyebabnya? Katanya Nick Mir sih gara-gara miras dan judi online. Terus ada lagi netizen yang bilang miras, judi online, terus apa ya, kayak selingkuh gitu, terus rungkat. Gak tau ya guys, saya nggak mau komentar banyak ya. Bahkan Angie Baskoro juga komen. Mantan Ayu Ting Ting bilang apa? Dia bilang, saya dari awal sudah insting bahwa mereka nggak jadi. Bahkan dia nelpon Muhammad Fardana. Apa coba? Ngapain dia telepon calon suami Ayu? Nggak disuruh. Aduh, ada deh yang komentar bilang gini. Ya lihat di mata-mata.com ya guys. Jangan bilang kalau saya ikut mencampuri urusan orang. Saya cuma menyampaikan saja. Dia bilang gini. Ada yang netizen bilang, jangan-jangan gara-gara Ayu dia itu tidak rela Ayu kawin nama Muhammad Fardana karena Ayu kan tajir. Bahkan beritanya bahwa Ayu sudah mempersiapkan rumah 10M ya di kawasan Jakarta Selatan, di kawasan elit, kalau dia menikah dengan Muhammad Fardana. Wow, itu rumah udah lama dibikin. Dan tadi baru saya lihat juga Bilqis setelah tahu Ayu pisah dari Muhammad Fardana malah bilang alhamdulillah. Anak kecil loh. Mungkin dia feeling kali ya supaya mamanya selamat-selamat aja kali ya. Makanya ada netizen yang bilang, wah bagus sejak Nick Mir bilang begitu. Ada juga yang bilang, wah kalau udah judi online dengan miras itu mah memang patut ditinggalin. Kalau ngerokok masih bisa dimaklumi, tapi kalau udah miras, judi online, bakal apa lagi red flag gitu ya, yang kaitannya dengan perempuan ya susah ya. Apalagi dengar-dengar, nggak tahu ya apa kesimpulannya dari Kiki Saputri kalau Muhammad Fardana itu pernah selingkuh juga. Nggak tahu ya, itu yang berita dari simpang-simpul saya simpulkan ke sini ya guys. Tapi yang terakhir bahwa semua yang namanya seserahan saat menikah itu dikembalikan, dan Ayu bilang ya semua sudah selesai ya, sudah nggak ada sisanya lagi. Mengenai seserahan, awalnya itu bapaknya Mas Fardana ini udah bilang, Mas Dana ini bilang, ya udah itu buat kamu aja, itu rezeki kamu katanya. Tapi nggak berapa lama dapat pesen SMS kali atau chat WA, tolong dikembalikan ke ibunya. Jadi nggak kompak ya bapak dan anak. Bapaknya bilang ya udah ambil, anaknya bilang enggak, karena memang katanya sih karena mungkin Ayu yang batalin, jadi itu harus dikembalikan. Walaupun netizen kan mungkin ada juga yang nggak tahu, malah bilang wah Dana pelit. Ya nggak tahu sih, kalau Dana mungkin nggak pelit ya guys ya. Terus ada yang bilang dari pihak laki-laki diem saja, kok dari pihak perempuan banyak. Sebenarnya Ayu nggak pernah ngomong apa-apa guys, cuma dipaksa. Ya dia anggap itu privacy, tapi semua orang maksa pingin tahu. Jadi memang gitu ya guys. Kita tuh kalau ada masalah terus kita nggak mau ngomong, dipaksa ada apa gitu ya. Memang netizen Indonesia memang begitu ya. Kita dipaksa untuk menjelaskan masalah kita, padahal kita lagi nggak pingin ngomong. Bahkan ada juga netizen yang tetap berkata, tolong minta maaf sama Nagita atau Gigi. Terus ada juga yang lawan netizen, apa-apa Gigi, apa-apa Gigi, masalah rezeki, jodoh dan maut itu Allah yang ngatur. Jadi netizen komen, ada netizen lain yang nggak suka dengan komen nih, jadi ribut di situ guys. Lucu juga ya netizen Indonesia. Bahkan masih ada juga yang
membicarakan tentang ayah ojek yang meminta tarif terlalu tinggi. Sudahlah, intinya ya memang mereka nggak jodoh. Terus kedua, bukan masalah ekonomi juga. Yang ketiga, biarlah itu menjadi privasi mereka. Kasihan kan pihak laki-lakinya kalau digoreng terus Ayu disalah-salahin, dianggap itu karma, dianggap apa, udahlah ya. Nanti juga kalau jodoh pasti ada. Dan semoga juga ya, bukannya ada juga yang bilang jangan-jangan dikunci sama mantan supaya nggak nikah. Ada juga mantan yang nakal juga guys ya, supaya mantan yang nggak nikah dibikin supaya orang nggak betah laki-laki sama mantannya. Itu saja dari saya, tapi kalau memang kuat berdoa pasti tetap nikah juga. Gitu kan ceritanya guys. Nah, jadi mantan jangan jahat ya. Kalau dia udah nggak mau, jangan bikin mantra-mantra supaya dia nggak nikah. Itu jahatnya luar biasa. Tapi udahlah, sampai di situ. Semoga Ayu juga dapat jodohnya, Fardana juga baik-baik saja, dan semua isu-isu itu biarlah cuma kita yang tahu dan nggak usah diperbincangkan lagi. Ya nggak sih? Ya aja lah. Ingat ya guys, ini saya tutup dengan kata-kata baik supaya saya juga dapat doa dari orang-orang yang baik juga. Salam. Ya, jadi intinya tidak jodoh, belum jodoh. Ya kalau udahan ya sudah, namanya juga hidup ya. Yang udah menikah juga bisa bercerai. Dan ada ini loh, kalau kata orang tua dulu ya, lelesahen katanya. Cek orang Sunda mah lelesahen. Kalau sekali pernah menikah dan pernah mau menikah dan gagal, biasanya ada gagal lagi, ada gagal lagi, ada gagal lagi, ada gagal lagi. Tapi satu saat juga akan menemukan jodohnya, karena kita harus yakin bahwa manusia itu berpasang-pasangan. Jangan ada yang komen menghujat doa Mama Gigi menembus langit. Itu jahat banget loh. Perempuan lagi yang banyak banget komen kayak gitu. Kenapa? Kalau kalian ya tetap menyalahkan masalah yang lalu, Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad, kenapa yang kalian hujat tuh hanya Ayu Ting Ting aja gitu sih? Kalau aku nggak terimanya, karena ini si cowok juga udah yakin, udah tahu banget kalau dia ini sudah punya istri dan punya anak. Kenapa masih mau sama perempuan lain? Dia juga patut kalian hujat dong. Jangan perempuannya aja. Kalau itu benar terjadi, walau alam, kita nggak tahu. Jangan menduga-duga, karena itu dosa.